Perkenalkan, saya Sevia Wijayanti dengan NIM 212105030008. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas individu yang meliputi dari 1. Pelarangan riba, 2. Pelarangan ihtikar, 3. Pelarangan maisir, 4. Pelarangan gharar. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Wilia Ainun Azizah dengan NIM 212105030004. Yang kedua ada Itsnaini Aliyah Ratnasari dengan NIM 212105030009. Yang ketiga ada Siti Zubaidah dengan NIM 212105030010. Yang keempat ada Dewi Erma Yunitasari dengan NIM 212105030020. Yang kelima ada Muhtegar Alauddin dengan NIM 212105030021. Dan yang terakhir ada Bila Mustakfiroh Faisal dengan NIM 212105030022. Baik, langsung saja kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri tentang pengertian riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah nominal pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Selanjutnya, jenis-jenis dan pelarangan riba akan disampaikan oleh Mbak Wilia. Terima kasih. Jenis-jenis riba di dalam Islam. Yang pertama ada riba qard, yaitu jenis riba yang terdapat motif keuntungan atau syart naf'an yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang atau muqarid saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dari barang yang diperlukan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang ketiga ada ribayat, adalah jenis riba yang tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yang keempat ada riba nasi'ah, yang berarti tambahan yang disyaratkan diambil atau diterima dari orang yang dihutangi sebagai kompensasi dari penundaan pelunasan. Mengapa riba dilarang dalam Islam? Ada 3 ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan kenapa riba itu dilarang dalam Islam secara eksplisit. Yang pertama ada di ayat 275. Allah mengatakan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat 278 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Di ayat 279 Allah mengatakan, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ia memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi riba, karena riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Pengertian ihtikar. Ihtikar merupakan suatu kegiatan curang yang dilakukan oleh pihak yang ingin memiliki keuntungan sebesar-besarnya dalam ekonomi yang sangat menimbulkan kemudorotan bagi kehidupan manusia dengan cara menimbulkan barang. Mudorot yang ditimbulkan oleh pelaku ihtikar ini bisa menimbulkan kondisi barang-barang yang sangat terbatas secara drastis. Biasanya bahan-bahan yang sering dilakukan penimbunan barang atau ihtikar yaitu kebutuhan primer seperti beras, bahan bakar, dan yang lainnya. Di dalam Islam ihtikar haram hukumnya karena masalah ihtikar ini sangat berkaitan dengan kegiatan monopoli yang sangat menimbulkan kemudorotan atau merugikan bagi semua orang. Maka dari permasalahan ini, semoga baik dari peran pemerintah dan kita bersama, mari kita sama-sama mengurangi dan mencegah praktik dan kegiatan tidak terpuji ini. Dan untuk pemerintah sangat diharapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi masalah ini.
Yang kedua, dasar hukum dan dalil dalam Al-Quran dan hadis dan undang-undang di Indonesia. Sebagai informasi, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dasar hukum pelanggaran ihtikar ini terdapat dalam kandungan Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya kegiatan ihtikar diharamkan oleh agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dan pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya, Quran Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syir'ah Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang menjelaskan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Atau ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan upaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di samping itu, banyak hadis Rasulullah SAW tidak membenarkan perbuatan ihtikar. Misalnya, siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dari Maqil bin Yasar. Kemudian sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hurairah, siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. Lanjut. Berbeda dengan menimbun barang yang kepemilikannya tidak dengan jelas membeli atau juga pembelian terjadi pada saat harga melambung dan dijual pada saat itu juga. Karena praktik pembelian barang di saat harga masih stabil untuk kemudian dijual pada masa barang melambung adalah masih dalam kategori orang terpuji atau marzuk yang telah disebutkan di dalam hadis di atas. Ihtikar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47-49. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa,
maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulitnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras angin. Anggur. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak ikhtiar. Dampak ikhtiar dalam perekonomian sudah terjadi kelangkaan barang yang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga terjadi kelonjakan harga dari kelangkaan barang tersebut. Ikhtiar ini sangat merugikan masyarakat dan para pedagang kecil. Padahal salah satu tujuan ekonomi yang kita ketahui bersama yaitu untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai contoh, dari beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan daging sapi di pasar. Kelangkaan daging sapi ini menyebabkan harganya melonjak tinggi dan permintaan turun karena konsumen tidak sanggup membelinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat pelarangan masyir. Masyir disebut dengan judi. Masyir adalah suatu perjudian orang Arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan aslam atau sebuah permainan dalam menggunakan kidah dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa masyir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur qimar, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan jauz. Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan permainan, misalnya kartu, adu ayam, permainan sepak bola, dan permainan lainnya yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang hukum maisir. Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan atau al-maisir dalam kurung berjudi. Dilarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, dan Al-Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Adapun dari As-Sunnah itu sendiri ada juga, yaitu yang terdapat dalam sabda Rasulullah, "Barang siapa yang menyatakan kepada saudara, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hal ini bahwa kita tahu al-maisir itu sangat dilarang keras dalam agama Islam. Dari hukum dua tadi, dari firman Allah dan hadis Rasulullah, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya berjudi dalam syariat Islam itu sangat dilarang dan dapat menimbulkan keburukan bagi kita sendiri. Materi yang kedua ini jenis-jenis maisir. Adapun jenis-jenis maisir yang saya presentasikan itu ada dua, yaitu yang pertama al-mukhadharah, yang kedua al-ta'ziyah. Adapun pengertiannya, al-mukhadharah adalah perwujudan perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang mendapatkan harta dari istri mereka masing-masing. Itu pengertian dari al-mukhadharah. Dan pengertian dari al-ta'ziyah adalah penyedia perjudian yang dilakukan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Sekian, terima kasih. Nah, untuk materi yang terakhir adalah hakikat pelarangan gharar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian gharar. Pada dasarnya, gharar dan masyir memiliki makna yang sama. Hakikatnya adalah salah satu bentuk perjudian, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk suatu barang dan jasa
yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Gharar sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke dalam jurang kebinasaan. Sedangkan menurut istilah para ahli, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya atau kepastiannya. Misalnya nih, ada seorang penjual yang menjual sebuah barang kepada seorang pembeli dengan harga Rp100.000. Penjual tersebut tidak menjelaskan isi dalam kotak tersebut, dan si pembeli tidak mengetahui barang apa yang ada di dalamnya. Sehingga hal ini mengandung spekulasi, karena bisa saja barang yang ada di dalam kotak tersebut memiliki harga di atas Rp100.000, dan hal ini memberi keuntungan kepada si pembeli dan si penjual mengalami kerugian. Dan bisa juga barang yang ada di dalam kotak tersebut memiliki harga di bawah Rp100.000, dan hal ini membuat si penjual mendapatkan keuntungan dan membuat si pembeli mengalami kerugian. Nah, inilah hakikat gharar, memberi keuntungan bagi salah satu pihak sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Dan yang kedua adalah dasar hukum gharar. Gharar hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perjudian dan juga gharar karena termasuk salah satu bentuk perjudian. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, lantaran meminum khamar dan juga berjudi, dan menjauhkan diri kalian dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Maka berhentilah kamu." Gharar hanya dihukumi haram apabila memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, nisbah atau ukuran gharar dalam akad besar. Yang kedua, keberadaan gharar dalam akad mendasar. Jika gharar hanya dijadikan sebagai pengikut dalam akad jual beli, maka hal itu diperbolehkan. Misalnya nih, kita menjual hewan ternak yang sedang hamil, dan janin yang ada dalam kandungannya hanya dijadikan sebagai pengikut dalam akad jual beli, dan bukan merupakan tujuan dari akad jual beli tersebut. Maka hal itu boleh dilakukan dan hukumnya tidak haram. Yang ketiga adalah yang mengandung gharar bukan merupakan akad yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang terakhir adalah gharar terjadi pada akad jual beli. Jika terjadi pada akad hadiah atau warisan, maka itu diperbolehkan dan hukumnya tidak haram. Alasan gharar dilarang adalah yang pertama, merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Yang ketiga, mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan orang lupa mendirikan salat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Yang keempat, mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu. Yang kelima, dapat menghancurkan ekonomi negara, bahkan ekonomi dunia. Yang keenam, selain tujuan pelanggaran gharar adalah untuk menghindari kezaliman yang terjadi baik kepada pihak pembeli maupun penjual. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Sebelum menutup pada presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan bahwa riba, itikar, maisir, gharar adalah perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.